titiang Pak Santiasa, silakan Pak. Suk semua tunabe titiang metaken ring parindikan kenten upacara fitriyatnya nike. Kurang jelas suaranya titiang dengar. Upacara fitriyatnya itu nggih, fitriyatnya nggih. Fitriyatnya kan kocap apa itu upacara berkaitan dengan tiga badan, Stula Sarira, Suksma Sarira, dan Antah Karana Sarira. Nah, ring Bali niki banyak ragamnya niki de nabe. Ketika berkaitan dengan badan penyucian badan Antah Karana Sarira. Wenten nyegara gunung di mana-mana saja gitu. Sakiwantan wenten malih mendak mereka ring dalam puri kan, ngangkit memendam ring dalam puri. Usaha nika wawu mutir teatre. Sapunapi sebenarnya niki Rianto di pulangnya nika kan upacaranya ngingkup ke menyatukan antara ketiga badan nika kan. Sakiwantan masih pada tataran wujud purusa perdana. Itu yang pertama, itu yang masih bingung niki. Yang kedua, apakah mungkin ketika ngingkup yang masih pada tataran purusa perdana nika, suatu saat roh leluhur kita nika bisa menjadi Arda Nariswari. Ulang Pak, sebagian apa? Arda Nariswari itu. Nggih. Apa harus melalui upacara Nilopati gitu. Itu yang saya membuat titiang hari bingung gitu. Niki tidak jelas suaranya. Betul-betul niki titiang gangguan suara nih ya. Ku sekalian supaya indah. Paliwin gua. Nggih. Malah nyerita ya lagi saja ngobrol. Tidak jelas, tidak didengar niki suaranya. Coba ini. Inggih titiang coba aja, mudah-mudahan kena ya, karena suaranya tidak kejelasan modulasinya. Apa gangguan di mana ini titiang? Asapun niki, ketika kita melakukan upacara fitriyatnya dalam aspek upacara dharma kalepasan dalam konsep tado kita di Bali yang bernama Ngatmelinga gitu. Mulai membuka satu persatu casing-casing metrik-metrik kita sampai kepada aspek pemurnian melalui upacara. Makanya tolong diingat, ada karma kanda, ada jenyana kanda. Kalau kita bicara masalah jenyana kanda, berarti ada konsep pemahaman agama esoterik yang harus dilakukan si pelaku itu sendiri dalam aspek yang pulang ke alam sana. Tapi karma kanda untuk pulang itu kan dia sudah tidak berbadan material lagi, dia tidak bisa berkarma, maka dilakukan oleh Pertisentana dan keluarganya. Oke. Jadi sama-sama berkontribusi nih, karena agama itu skala sembah ning ulun ya, yang skala pemargian prawerti, yang di skala perjalanan niwerti. Nah, sementara sentral keberagaman kita di Bali dibangun seolah kita tidak perlu lagi berkiblat ke luar Bali. Apa sudah ada di Bali. Jadi konsepnya ini geosentris, jadi geoteosentris kita sudah ada di Bali. Makanya pertanyaan sering seperti Ketut Artayo dijeng rerah dalam puri di Lampung gitu ya. Ya, dijeng alih besakeh di Lampung gitu ya. Bagaimana tanpa menak nuntun di dalam puri apakah sah gitu. Ya, tapi bagi orang yang di Bali, konstruksi mainnya seperti itu pembangunannya. Iki dumun, Pak. Maka bagi yang mampu, nah sekarang kan sedang berlomba-lomba orang ke dalam puri. Fasilitas transportasi ada. Ya, maka permasalahan sekarang dalam puri itu kan sudah jadi dalam setre ya, dalam kayangan 3 di Desa Pekeraman. Bagi yang tidak mampu tidak harus dia ke dalam puri begitu, Pak. Santiasa ya cukup di kayangan 3.
Tapi karena di situ permasalahannya agama sebuah tontonan dibuat parade yang panjang, habis nyekah, ngaben, ngeroras, menjelang, ngunggahang disebut dengan nilepati bahasa umumnya, ya harus nonton dulu. Ngedatin di segara gua lawa, nebusin di dalam puri, kemudian baru Majarajar. Bahkan yang paling sangat besar biaya Majarajar nih Pak Santiasa yang beleleng ya Bang ya. Iya, patut itu. Nggih, tiang kemarin sempat daerah Banjar dan Wacana, bahkan Majarajar sampai seminggu keliling Pulau Bali itu. Iringang betarannya tangkil gitu. Saya sering secara gini guyon dalam hati, memangnya betara sing bisa atau kan kok misi ngata ngajak liu ke pura gitu. Padahal dia sudah menuju alam sunya loko, pura itu kan alam material sebenarnya gitu lah. Lalu lucu, sing mantangkilin kamu duka betarane gitu. Berarti ngerepotin nih. Maka kos untuk Majarajar bisa lebih tinggi, lebih biaya meroras ini. Maka dengan demikian bagi saya, kalau kita mau jujur saja, ngedetin di Segara, di situ sekalian sudah Majarajar di dalam di Kayangan, di dalam Kayangan 3 sudah. Karena konsep Majarajar itu apakah ketemu dengan puranya? Karena konsep mewujudkan Tuhan ada istananya, ada Tuhannya. Maka kita cari istananya, Majarajar apa mencari Tuhannya? Manifestasi beliau, kalau manifestasinya dicari, ya cukup aja di Segara, di ngedetin, langsung ngidar buana, puja betara di dalam puri, amet, kan bisa saja. Ya. Karena kita konsep Hindu sangat fleksibel yang disebut dengan nyawang itu. Iki Rumon. Tapi karena memang disitulah kecintaan kita, jadi kita menjadi sebuah pura-pura di Bali, Besakih dan sekitarnya, Pedarman dianggap sebuah hero fani begitu. Akses mundi, menghubungkan alam bawah dan alam atas, Pinaka Padma, Buananing, Jagat Bali. Itu kan dibangun konsep untuk merakatkan warga Bali gitu nih. Ya, warga Bali ketika di dalam puri saya sering muput niki ibu saking napi, tiang saking beleleng, saking napi, saking Karangasem. Ndak nanya lagi ngapain ke sini pasti menak nuntun gitu. Demikian. Nah, konsep ngunggahang niki perlu perbedaan ya, perlu dipahami. Ketika ngunggahang ini kembali tatanan puja sudah jelas Sulinggih melakukan konsep ketika pemuntul marga namanya dan pemerlinan melepas beliau ke alam bebas. Maka itu kita luruskan, kita harus mendapat semacam satu dukungan dari tek ngelingyang apa ngungahang nih, yang kemudian disebut ngingkop. Cara di Beleleng itu, bahkan menilepati, bahkan di Beleleng disebut dengan megiripati kemarin. Nah, ada beberapa mengatakan megiripati itu ya. Ngingkup di sini bukan berarti terhadap ide betara melinggih gitu sida ketemu rendang guru kawitante gitu. Sida kecunuk rendang guru kawitante. Permasalahan sekarang kawitan hanya diartikan dalam aspek sosial, Pak. Apa aspek sosial? Siapa pendiri dinasti yang melahirkan Soroh dan Wangsa itu dianggap kawitan. Padahal secara teologi, kawitan daripada kawitan ya Sang Hyang Widi. Ya, kawitan daripada kawitan ya Sang Hyang Widi. Jadi bahasa itu begitu, yang kemimitan, yang kawitan, yang kemulan, yang kemulan, mula berarti kan awal. Kausa prima, berarti Tuhan dong. Tapi permasalahan ini kan dalam aspek pengharapan. Kita kembali pada kualitas daripada roh berdasarkan karma yang menghasilkan pala menjadi memori di alam warasadar, menjadi wasana ini yang menentukan. Dan maka dengan demikian konsep nilepati yang disebut dengan ngingkup itu ya semestinya berdasarkan teks lebur sangsa, ternyata nilepati itu artinya mati ternoda. Ini adalah upacara redemption, penebusan. Dijelaskan di situ juga dalam teks lebur sangsa. Kebetulan istri saya waktu S2 mengambil tesis tentang upacara nilepati itu. Kaca ambil petikan di lebur sangsa, itu dinyatakan yan puasira arepan anjat merahayu, jika kau ingin lahir selamat, mangkana juga demikian juga
ripatin tedlahe ketika kematianmu nanti taurakena dana patin te kade asakapan nilepati. Jadi situ bagi yang hidup ini biar mati selamat dan lahir selamat, berarti di situ kita tidak ada sebuah pemikiran bahwa kita tidak moksa, kita akan lahir tapi minimal lahirnya selamat. Ya. Jadi investasi. Kemudian mangkana juga yang ane kaluhuran te, demikian juga apabila keluhuranmu ya leluhurmu kawitan belum gini keni dana upata upaderawa kena sosod upaderawa kena kejatuhan kena pastu dan sida ketawuri dining tamu ageng tidak bisa diselesaikan dengan penebusan yang utama asakapan nilepati juga wenang gitu. Maka disinilah konsep nilepati, di sini ya konsep penebusan. Maka ritual kita itu tidak hanya sebagai offering persembahan. Jadi ritual kita mengandung 6 komponen. Satu lah purification, penyucian. Kemudian pemurnian di situ. Kemudian menjadi salvation, penyelamatan, offering, persembahan. Kemudian sacrifice, pengorbanan. Kemudian redemption, penebusan. Dan terakhir adalah liberation. Jadilah ritual kita di Bali sebagai bentuk karma kanda. Ya, tapi sehebat apapun karma kanda kalau tidak disertai dengan jenyana kanda, ya, saya katakan jenyana kanda adalah perawatan dari dalam, karma kanda adalah perawatan dari luar. Maka disinilah penting karena selama ini kita selalu menaruh perhatian di aspek karma kanda, yaitu perawatan dari luar. Maka perawatan dari dalam juga penting. Ya, nah, sama seperti mobil, kalau kita tinggal di daerah laut, dari luarnya pasti cepat keropos. Tapi dari dalamnya gimana pengaturan dan sebagainya, bagaimana kita merawat dari dalamnya. Jadi demikian Pak Santiase yang bisa Titiang sampaikan karena suaranya terputus-putus tadi karena memang nggak jelas. Saya kira demikian. Demikian temanku nggih karena nggak jelas ini suaranya. Mudah-mudahan untuk minggu depan kan hari Minggu kebetulan Titiang nggak bisa hadir mengisi Zoom ini. Diundang oleh Ikatan Dosen Indonesia yang di pusat Surabaya sama Pak Agus Wijaya kebetulan akan membahas tentang politik dan kepemimpinan Hindu begitu. Kebetulan keynote speaker-nya adalah Pak Mangku, kemudian ada KS Arsana ikut nih orang Lampung nih. Artaya punya Kawanua itu ya di Lampung Timur mungkin di Sidoarjo apa Malaris itu. Sidoarjo ya. Itu. Sebentar lagi mudah-mudahan bisa nanti Mangku di sana ada 2 akan saya unggahkan Bawati di Bali nanti 2002. Jadi saya ada produk nanti di Lampung ya nanti di Wijati ya jadikan. Jadi minggu depan tidak bisa saya isi. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini karena situasi suara dari situ tidak saya dengar dengan jelas. Ya, demikian. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan di hati. Sebagai penutup, saya akhiri dengan Pramusanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Ini matur suksema itu Nabe.